Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang mengucap syukur. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami mau mulai hari kami mengangkat setiap pujian hati kami, datang menyembah. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dari manapun kami berada saat ini, kami mau sama-sama menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini bawa hatimu. Mari datang menyembah Tuhan. Segala pujian syukur kami bawa di hari Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujianmu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari bersama nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sama-sama kami bawa hati kami pagi hari ini datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa rasa syukur, kami terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Ini doa kami, ini pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu lebih dari haleluya, bibirku kan memegahkan. Sekali lagi sama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kami bawa pujian, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Oh, tak habis-habisnya kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari bersama pagi hari ini Engkau yang mengalami kasih dan kebaikan-Nya. Mari naikkan pujian-Mu, mari sembah. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi bersama mari katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Pujian dan penghormatan kami bagimu Tuhan, Engkau layak. Biar setiap hati kami datang menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat hanya bagimu. Haleluya. Hanya bagimu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama Engkau yang menyembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sembah Dia, mari lebih lagi, mari bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Dan saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan pagi ini. Ayat firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 3 ayat 12 sampai ayat 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Iya Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ini mau hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pasti menderita aniaya? Ya, kenapa saudara? Karena kita tahu dan percaya untuk hidup melakukan firman Tuhan itu tidak gampang. Ya, ada
perjuangan, ada daging yang akan pasti tidak nyaman. Ya, sehingga kita ini pasti teraniaya. Ya, contoh ketika kita ini harus mengampuni orang yang bersalah pada kita itu tidak gampang, tapi kita harus berani melakukan. Itu juga tidak enak ya, rasanya kita pengen balas jahat tapi tidak boleh. Nah, itu kita teraniaya. Kita belajar untuk mengalahkan dosa, mengalahkan kedagingan. Itu pun aniaya bagi daging, karena tidak enak yang namanya manusia itu. Ya, lebih enak mengikuti keinginan daging, hidup melakukan dosa, hidup dalam kekudusan, itu tidak enak. Tetapi untuk kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan, maka gak ada pilihan lain. Kita harus mengalahkan daging kita, mengalahkan dosa, dan belajar menaklukkannya kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Karena itu dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam nama Kristus Yesus pasti akan menderita aniaya. Belum lagi aniaya yang secara fisik. Kita lihat sekarang banyak teman-teman kita yang mau beribadah itu dipersulit, gereja ditutup, didemo dan lain sebagainya. Tapi itu sudah konsekuensi bahwa waktu orang mau hidup sungguh-sungguh beribadah pada Kristus pasti akan menderita aniaya. Dan kenapa saudara kita harus tetap tekun? Dikatakan ya memang harus seperti itu. Sedangkan kalau kita tidak memilih hidup beribadah, kalau kita nggak memilih hidup dalam kekudusan, kalau kita tidak memilih hidup dalam pertobatan, dikatakan ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Di akhir zaman kita tahu bahwa orang yang jahat akan semakin jahat, orang kudus akan semakin kudus. Makanya kita harus memilih sekarang. Jangan menjadi yang suam-suam kuku di tengah-tengah, kadang panas, kadang dingin, kadang kudus, kadang dosa. Ya, kita harus memilih salah satunya. Karena firman Tuhan bilang kalau kita memilih hidup kudus di akhir zaman, maka kita akan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang memilih hidup jahat, ya melakukan dosa, maka dia akan semakin jahat. Ya, makanya kita lihat sekarang, kejahatan itu luar biasa, saudara. Banyak orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, kelakuan mereka, hidup mereka, dan Alkitab sudah bilang bahwa yang jahat akan bertambah jahat. Mereka akan saling menyesatkan, akan disesatkan dan saling menyesatkan. Hati-hati, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau kita mau bermain-main dengan keinginan daging dan keinginan dosa. Ayat yang ke-14 berkata, apa yang harus kita lakukan agar dalam hidup ini pengiringan kita boleh sungguh-sungguh kuat sampai kedatangan Tuhan. Dikatakan ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, apa yang harus kita buat? Mari kita sungguh-sungguh hidup berpegang pada kebenaran yang telah kita terima, yang telah kita yakini, dengan selalu mengingat orang yang memberikan pengajaran itu kepadamu. Gak apa-apa kalau sesekali saudara memberkati orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, karena itu firman Tuhan mengajarkan. Dikatakan tetaplah berpegang pada kebenaran. Tetaplah setia pada firman Tuhan. Tetaplah setia ada di mezbah doa. Setia di mezbah syukur. Sampai pada Tuhan datang nanti satu saat kelak. Kita kedapatan melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Maka kita akan menerima upah kita daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, orang yang mau ibadah sungguh-sungguh pasti menderita. Korban perasaan, korban daging, ya difitnah gak boleh balas, dijahati orang gak boleh ini. Seringkali bahkan ketika semakin kita dekat dengan Tuhan semakin bertubi-tubi masalah. Tapi bersyukurlah, itu berarti mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Mata Tuhan sedang membimbing kita dan Tuhan sedang mau memulihkan hidup kita. Jadi sekalipun banyak masalah, persoalan, memang Alkitab sudah bilang bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh beribadah pasti akan menderita. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam dosa akan makin jahat, makin tidak peduli Tuhan, makin fasik, dan
sampai tiba saatnya Tuhan datang kali yang kedua, maka disitulah saudara akan ada pemurnian dan Tuhan akan memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan yang tidak. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk mengikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lebih lagi untuk semakin berserah kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup untuk beribadah, menyenangkan Tuhan. Sekalipun tantangannya banyak, sekalipun mungkin kami akan menderita aniaya, namun kami percaya bahwa upah kami itu kekal. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia berpegang pada Engkau, yang sungguh-sungguh mau hidup beribadah kepada Tuhan. Katakan bersama pujian ini saudara. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Katakan tanpa syarat, tidak akan pernah goyah Tuhan. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Lebih lagi katakan ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari sekali lagi dengan iman pernyataan ini di hadapan Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Yes Lord. Tanpa syarat, takkan pernah goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Oh, kami mau senangkan hatimu. Kami mau setia. Kami mau percaya bahwa kami untuk sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tantangannya mungkin berat, ada aniaya di depan kami, akan ada penderitaan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan pasti akan menderita aniaya. Namun kami percaya di dunia ini kami menderita, namun kehidupan kekal di sorga yang menanti kami. Tuhan, sebaliknya kami tidak mau mengambil pilihan untuk hidup santai, hidup menikmati dosa, karena orang jahat akan bertambah jahat, tapi orang yang kudus akan semakin kudus di akhir zaman ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang rindu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beri kekuatan. Apapun tantangan persoalan yang dihadapi, Tuhan menjadikan mereka semua pemenang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah, atau yang di mana saja. Kami sangat percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari niat-niat jahat orang. Kami berdoa biarlah perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Berkati yang terbaring sakit, Engkau beri sembuhan. Yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya bangsa kami adalah perlindungan Tuhan, dijauhkan dari murka Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat Indonesia. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu dan percaya di dalam nama Yesus ada jawaban. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan
kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena itu buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya